Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ala. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus kepada para sesepuh, para tokoh, pengurus DKM, para bapak haji yang tidak saya sebut satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan taklim saya. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT di pagi yang penuh berkah ini. Kembali Allah SWT mudahkan kita semua untuk melanjutkan kajian kita, kajian rutin subuh ketiga hari Sabtu, yaitu mengaji tentang Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan ini menjadi amalan unggulan kita, jadi amal yang istimewa karena ngaji kemudian waktunya subuh, ya kan. Asiknya mungkin lagi sedang capek atau habis begadang atau kemarin lelah kerja, terus habis sholat subuh nyambung lagi atau bahkan tidak terbangun. Tadi saya telat sedikit karena menyiapkan keluarga saya mau berangkat, jadi agak telat ya. Mudah-mudahan semuanya Allah SWT catat sebagai ketaatan kita ya, dari niat kita, langkah kita sampai hadir kita di dalam majelis ini. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya yang kita jadikan sebagai teladan dalam hidup kita. Karenanya kita harus betul-betul kenali, minimal kita bisa mengambil keteladanan dari beliau sekian persennya, ya kan. Di antara upaya kita untuk meneladani beliau ya kita mengkaji tentang beliau. Di antara kajian yang bisa mengantarkan kita mengenali beliau dan keluarga adalah ngaji sirah. Dan terakhir kita sudah mengaji sirah tentang tasyri'uz zakah, yaitu disyariatkannya berzakat atau awal mula disyariatkannya berzakat. Ya, ternyata kalau kita perhatikan sirah ini juga terkait erat dengan kita beragama dalam sehari-hari, dalam beribadah ya. Ada disyariatkan adzan, zakat dan berbagai macam syariat itu dilatar belakangi oleh peristiwa-peristiwa yang meliputi baginda beliau. Karena beliau sebagai seorang syari' atau musyari' yang akan menjadi patokan syariat dalam kita beragama. Makanya ngaji sirah ini juga penting sekali karena itu terkait dengan berbagai macam syariat-syariat yang turun yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan lanjutkan, judulnya Tasyri'ul Jihad. Kelihatannya lebih serius lagi ini. Awal mula disyariatkannya berjihad. Jadi jihad itu kalau kita dengar kata-kata jihad ya, kebanyakan orang itu memahami ya satu peperangan. Padahal kalau dalam pengertian secara khusus jihad itu para ulama membagi menjadi dua. Ada makna yang sempit, yang khusus, ada makna yang luas. Kalau secara bahasa jihad artinya badlul wus'i atau badlul tokoh. Intinya ya mencurahkan
kekuatan atau mencurahkan apa yang kita miliki secara maksimal. Dari kata-kata jahada, jahada yujahid, kalau jahada yujahid itu bermujahadah atau bersungguh-sungguh. Kalau secara syariat para ulama membagi menjadi dua makna, makna sempit atau makna khusus, yaitu mengorbankan segala upaya kita secara maksimal untuk memerangi orang-orang kafir atau orang-orang yang menghalangi agama Allah ini untuk meninggikan kalimat Allah ini secara khusus. Dan itu makna yang lebih kita cepat respon dalam pikiran kita ketika bilang jihad, soalnya itu berperang. Itu adalah salah satu makna saja atau makna yang khusus. Ketika jihad diartikan memerangi orang-orang kafir atau orang-orang yang menghalangi agama Allah ini dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah atau meninggikan Islam, itu adalah makna yang lebih sempit atau makna yang khusus. Kalau makna yang lebih umum dan luas itu adalah yang mengorbankan semua yang kita miliki atau badlul wus'i wat taqah, itu menyerahkan atau mencurahkan kekuatan kita dan pengorbanan kita untuk meninggikan kalimat Allah dengan cara, diantaranya ada jihadun nafsi, dengan cara memerangi diri kita sendiri atau nafsu kita. Jihadus syaitan, memerangi syaitan aja. Jihad jadi macam-macam, dan sarananya juga banyak. Sarananya tidak mesti harus berperang. Kalau yang kita punya ilmu, berjihad dengan ilmunya. Kita yang punya kuasa, berjihad dengan kuasanya atau dengan kekuasaannya. Yang punya harta, kita berjihad dengan hartanya. Bahkan yang katakan ada jihad dengan pena, maksudnya dengan tulisannya. Jadi ini termasuk kategori makna jihad secara umum. Nah, kalau yang di dalam kitab sirah ini adalah makna yang secara khusus. Karena yang dimaksud dalam bab sirah ini yang kita akan kaji ini adalah di awal mula disyariatkannya berjihad dalam artian berperang. Jadi yang kita pahami ini adalah jihad bermakna khusus yang artinya perang. Disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan mensyariatkan berjihad dalam artian berperang, orang muslim dibolehkan memerangi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik itu ternyata panjang. Disebutkan di sini melalui 4 tahapan. Jadi sampai kepada tingkat nanti diwajibkan berperang itu ternyata itu panjang. Sampai disebutkan di sini mengalami masa-masa atau 4 tahapan. Disebutkan tahapan pertama, kanal mu'minun fi bidayatil Islam wa hum bi Makkah ma'murina bis shalah wa zakah wa bis safhi wal afi 'anil musyrikin was sabri ilahin wa kanu yataharraquna syauqan ila qitali a'daihim litashaffu minhum. Ini disebutkan dulu awal-awal umat Islam ini, mereka ketika masih ada di kota Mekah sebelum berhijrah, mereka itu hanya diperintahkan lebih kepada untuk sholat dan zakat dan berbagai ibadah-ibadah untuk dalam rangka membina secara kejiwaan, secara mental dan keimanan. Diperintah untuk memaafkan, untuk bersabar, untuk tidak melawan orang-orang musyrik sampai ada waktu tertentu. Dan mereka seolah-olah hati mereka itu robek, maksudnya begitu marahnya sebetulnya, begitu tidak sabarnya dalam artian kepengin untuk memerangi musuh-musuh mereka, untuk melampiaskan rasa marahnya. Walakin kanu qalilil adad wal uddah. Tapi pada saat itu jumlah orang Islam itu masih sedikit
dan juga persiapannya atau perbekalan juga masih sedikit. Dan mereka semua ada di negara atau fi baladil haram, di negeri haram, maksudnya di Mekah. Karena itu disebutkan di sini tidak disyariatkan untuk jihad perang. Ya, ternyata tahapan pertama itu lebih kepada membangun diri, ya, menyiapkan biar keimanannya betul-betul kuat, ya kan, mentalnya kuat, secara kejiwaan sudah kuat. Lebih bagus bagaimana mereka itu menguatkan secara spiritual. Ini alasan pertama. Jadi supaya mereka perbaiki dulu dirinya, karena nanti rawan juga ketika kita menang atau ketika kita menghadapi kesulitan yang sangat berat, kalau secara mental nggak kuat ya bisa-bisa nanti nggak jadi perang atau berbahaya. Yang kedua disebutkan jumlah orang muslim itu waktu itu masih sedikit. Jadi kalau maunya nanti dipaksakan berperang, ya pasti ya bunuh diri, dalam artian secara logika itu ya tidak bisa akan memenangkan, walaupun Allah itu maha kuasa, bisa aja dengan jumlah sedikit mengalahkan yang banyak. Tapi agama ini juga selalu sesuai dengan logika, dalam artian biasanya sunnatullah ini, hukum-hukum Allah SWT terkait dengan alam ini tetap aja tidak boleh menyalahin aturan hukum, ya. Bahwa secara umum ya sesuatu yang kuat itu akan lebih mudah mengalahkan yang lemah, yang banyak akan bisa mengalahkan yang sedikit, yang gede akan mudah mengalahkan yang kecil. Makanya ya tetap aja syariat ini tetap harus dijaga. Makanya Allah tidak mentang-mentang kalau memang Allah berkuasa, ya walaupun kita jumlahnya sedikit harusnya ya udah biarin aja perang. Kan Nabi Muhammad dalam kebenaran, sahabat kan menyampaikan kebenaran, masa sih nggak mau ngelawan? Lawan aja udah mati juga mati syahid, nggak kayak gitu. Makanya Rasulullah SAW dalam perang-perang itu juga perlu perhitungan, perlu strategi, perlu persiapan, perlu latihan. Bahkan dalam perang Badar itu sampai ada sahabat yang mengusulkan, wahai Rasulullah SAW, ini kita berada menempatkan pasukan di sini ini atau karena memang ijtihad dari Nabi pribadi atau ini perintah Allah? Terus kenapa kalau begitu? Ya kalau ini memang ijtihad dari Nabi, menurut saya tidak tepat di sini. Tapi kalau memang ini dari Allah ya sudah. Oh ya ini dari saya, ijtihad saya atau menurut strategi yang saya punya. Terus kata sahabat mengingatkan, apakah tidak sebaiknya kita maju saja supaya sumur Badar ini, tempat air ini supaya di belakang kita, sehingga nanti kalau perang itu berkepanjangan kita ini nggak kesusahan. Mereka nggak usah kasih kesempatan dapatkan air, kita ya bisa. Akhirnya Rasulullah SAW mau mengikuti saran ini. Artinya apa? Bahwa di dalam syariat ini, ya, syariat berjihad, ya, walaupun ini yang kita perjuangkan agama Islam, mereka itu membawa kebenaran, tetap saja hukum sunnatullahnya terhadap alam ini tetap, ya, siapa yang lebih bersungguh-sungguh dia akan berhasil, siapa yang persiapannya lebih mantap dia akan berhasil, siapa yang lebih kuat biasanya mengalahkan yang lemah, dan seterusnya. Di sini disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Abdurrahman bin Auf wa ashaban lahu atau nabiyya. Jadi pernah waktu di zaman masih di Mekah, Ibnu Abbas meriwayatkan hadis seorang sahabat namanya Abdurrahman dan beberapa sahabat itu maju kepada Rasulullah SAW, menghadap Rasulullah SAW. Faqalu, lalu mereka mengadukan kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, kunna fi izzatin wa nahnu musyrikun, falamma amanna sirna adillah. Jadi ngadunya begitu, wahai Rasulullah SAW, dulu kami ini kan orang hebat-hebat nih, tokoh-tokoh di kalangan orang kafir. Kita itu disegani, mereka itu takut sama kita, ya, karena Abdurrahman bin Auf itu orang kaya, orang berpengaruh gitu kan. Setelah kami muslim, setelah kami masuk Islam, malah justru kita ini dihinakan. Kenapa kita dihinakan? Karena kita ini ngalah terus. Mereka melakukan berbagai macam upaya untuk
menyakiti umat Islam, tapi kita nggak melawan, kita masih terus memaafkan saja. Kata Rasulullah SAW, falamma amanna sirna dillah. Jadi setelah kami masuk Islam, justru mereka itu nggak menghargai kita sama sekali. Mereka melakukan apa saja seenaknya, kita nggak boleh melawan, nggak boleh membalas. Apa kata Rasulullah SAW? Inni umirtu bil afwi fala tuqatilul qaum. Ya sudah, saya ini disuruh supaya memaafkan, maka kalian jangan perangi mereka. Jadi memang petunjuk Allah SWT. Di antara hikmah petunjuknya apa ya? Nanti belum waktunya gitu. Bukan berarti nggak boleh berjihad, nggak boleh berperang, tapi belum waktunya. Tadi alasannya secara hukum sunnatullahnya ini, umat Islam itu kalau dalam ayat itu belum sampai 1/10-nya, masih baru, apalagi di awal-awal. Ya. Padahal kalau kita lihat ya kuasa Allah bisa aja, walaupun satu orang juga mau dimenangkan bisa. Tapi tentu saja kita mengikuti sunnah hukum sunnatullahnya itu. Wa kana Rasulullah sallallahu wa ashabu ya'funa 'anil musyrikin wa ahli kitab kama amaruhum. Akhirnya orang muslim, ya Rasulullah dan orang muslim akhirnya ya selalu memaafkan dan mereka selalu sabar. Disebutkan dalam ayat makanya wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Sungguh kalian akan mendengarkan dari orang-orang ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka itu akan selalu menyakiti kalian. Tapi kalau kalian sabar, kalian bertakwa, nah itulah yang terbaik. Jadi artinya di marhalah ini atau fase pertama ini umat Islam harus sabar. Lebih banyak bagaimana mempersiapkan secara batin, mempersiapkan secara pribadi, ya, secara mental, ya, supaya nanti ada saatnya sudah waktu yang berperang itu sudah lebih siap. Al-marhalah ats-tsaniyah, fase kedua, marhalatul idzin bil qital ba'dal hijrah duna an yufrada alaihim. Itu sudah mulai meningkat. Yang kedua ini dikatakan fase kedua, marhalah atau fase di mana orang-orang mukmin itu diizinkan untuk berperang, baru diizinkan. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kalau mereka itu sudah memerangi dulu. Kalau di awal-awal mereka aja perang, mereka mengganggu, menyakiti berbagai macam cara pun masih suruh diam dulu, kan? Belum boleh melawan. Gitu. Dia apa-apain masih diam dan nanti baru kalau sudah waktunya boleh dilawan, kan? Kata Allah SWT, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Udzina, diizinkan, lilladzina, bagi orang-orang yuqataluna yang diperangi, bi annahum zulimu, orang-orang yang sudah diperangi dalam artian orang kafir, orang musyrik sudah memerangi orang Islam, itu boleh diizinkan melawan, berperang. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Sungguhnya Allah untuk mengalahkan mereka atau untuk memenangkan mereka ya mudah bagi Allah. Tapi tetap saja karena dunia ini adalah tempat diuji, tempat untuk berjuang, untuk beramal soleh, ya. Kalau semua sudah, ya nggak usah ada lagi perang-perang, ya kan? Nggak usah ada lagi berdakwah, nggak udah berjihad, udah semua orang kasih petunjuk aja langsung, semua orang baik, semua orang masuk Islam, kan udah selesai. Ya kan? Bagi Allah kalau kayak gitu hilang hikmahnya, karena justru kita harus berjuang, harus berjihad, karena langkah-langkah jihad ini, langkah perjuangan kita ini akan dinilai oleh Allah SWT. Kalau semuanya dimudahkan, semua udah baik, semua udah muslim, ya maka untuk apa kita nggak perlu lagi ada syariat berjihad, ya. Nggak ada lagi perintah-perintah yang sifatnya berat. Akhrajal Baihaqi, disebutkan dalam satu riwayat dari Imam dalam kitab Sunan Baihaqi dan juga kitab Mustadrak karangan Imam Hakim dari Ibnu Abbas, bahasanya
disebutkan qala Ibnu Abbas berkata, lama kharaja Rasulullah sallallahu min Makkah, qala Abu Bakrin akhraju nabiyahu. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW keluar dari Mekah, maksudnya berhijrah, atau mereka keluar dari kota Mekah, bisa juga ke Taif atau kemana. Qala Abu Bakar berkata, akhraju nabiyahum. Mereka sudah keterlaluan, mereka sudah mengusir nabi mereka. Maksudnya orang-orang kafir, orang Quraisy itu sudah begitu keras menyakiti baginda sampai Nabi Muhammad SAW sudah keluar. Maksudnya keluar dari kota Mekah. Bisa juga ini maksudnya adalah sudah berhijrah. Terus mengatakan fa anzalallahu ta'ala udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ini dalilnya bahwa ketika mereka itu sudah keterlaluan, sudah menyakiti, sudah menzalimi, sampai disebutkan sampai Rasulullah SAW terusir dari Mekah, itu sudah mulai diizinkan untuk melawan. Al-marhala ats-tsalitsah, fase ketiga, dan lebih naik lagi, wahia marhalatun furida al-qital liman yuqatiluhum faqat wa qatilu fi sabilil ladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Ya, meningkat lagi marhalah yang ketiga atau fase yang ketiga, yaitu marhalah fase di mana orang-orang yang diperangi itu wajib. Kalau tadi dibolehkan melawan, boleh memerangi. Sekarang bukan sekedar dibolehkan, orang-orang yang diperangi itu wajib melawan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'taddu. Wa qatilu, dan perangilah fi sabilillah, di jalan Allah, alladziina, orang-orang yuqatilunakum, yang memerangi kalian, wa la ta'taddu, tapi kalian tidak boleh melampaui batas. Ya, tetap aja adab dalam berperang harus diperhatikan ya. Baginda SAW ketika mau mengutus atau ketika mau mengirim pasukan, mau melakukan peperangan, selalu pesan menjaga adab berperang, nggak boleh menyakiti anak-anak, nggak boleh membunuh para wanita, anak-anak, orang tua, orang-orang yang sedang beribadah, nggak boleh merusak tempat ibadah dan seterusnya ya. Jadi adab di dalam berperang dalam Islam. Qala Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini, thumma furida alaihimul qital ba'da dzalik liman qatalahum duna man lam yuqatilhum. Di sini disebutkan kemudian diwajibkan untuk berperang setelah ada ayat ini bagi orang yang diperangi, dan tidak diwajibkan untuk yang tidak diperangi. Jadi di sini udah meningkat, tadinya diizinkan kalau diperangi, sekarang enggak, sudah lebih tinggi lagi. Sudah harus dilawan, harus berperang kalau mereka memerangi. Tapi tidak harus atau tidak diwajibkan bagi yang tidak diperangi, yang tidak terganggu, maunya wilayah tertentu enggak ada yang menyerang, ya udah enggak usah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'taddu. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang telah memerangi kalian, tapi kalian tetap tidak boleh melampaui batas. Puncaknya al-marhalah ar-rabi'ah, itu fase keempat. Wahiyal marhalatul akhirah wahya qitalul musyrikin kafah. Ini puncaknya itu fase keempat yang sudah merupakan final, yaitu wajibnya memerangi atau diperanginya orang-orang musyrik secara keseluruhan. Jadi udah yang merangi atau yang tidak merangi, termasuk umat Islam yang diperangi atau yang pokoknya saat itu sudah umat Islam sudah kuat ya kan. Kemudian sudah cukup lama menahan kesabaran ya. Mereka juga sudah semakin ugal-ugalan, mungkin bahasanya kita sudah begitu. Maka kata Rasulullah SAW, ya berdasarkan ayat ini sudah hukumnya diperangi atau tidak diperangi, kalian itu sudah boleh memerangi secara keseluruhan orang-orang kafir. Tapi tetap saja
pakai adab dan aturannya. Fa idzan salakhal ashhurul hurum, ketika selesai bulan-bulan haram, masih ada aturannya. Nah, ketika bulan haram ya tetap aja nggak boleh. Ya, jadi dalam setahun ada 4 bulan haram. Ini ternyata itu adalah syariat dari orang-orang sebelumnya, di mana orang-orang dahulu itu selama ya nggak pernah mempedulikan ada kapan boleh perang, kapan tidak, pokoknya perang terus. Sampai akhirnya mereka sendiri juga kebingungan, ini gimana itu siap-siap perang terus, kita kapan bisa beraktivitas normal lah. Akhirnya mereka menyepakati, udah kita berperang, tapi kalau bulan Rajab, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Dzulqa'dah ya, itu jangan berperang. Jadi dalam 4 bulan ini mereka sepakat tidak ada perang. Akhirnya sampai belakangan dalam agama Islam juga tradisi ini terus dipertahankan. Termasuk kata Allah SWT, ketika selesai bulan-bulan haram, faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, maka perangilah orang-orang musyrik dimanapun kalian mendapatkan mereka. Wa khudhuhum, dan tangkaplah mereka. Wahsuruhum, dan tahan atau mereka baikot mereka. Wahsuruhum itu dikepung. Waqudu lahum kullu marsad, kalian intai dimanapun mereka dari tempat-tempat pengintaian. Fa in tabu, kalau mereka sudah bertobat, wa qamus shalah, mau masuk Islam, mau salat, wa atuz zakat, membayar zakat, fa khallu sabilahum, maka lepaskan mereka, jangan diperangi lagi. Innallaha rahim. Jadi tetap aja udah sampai puncaknya umat Islam ini sudah dibolehkan berperang pun ada aturan, nggak boleh sembarang waktu. Kalau di bulan haram nggak boleh berperang. Ketika di tanah haram tidak boleh. Ketika yang musuhnya ada wanita-wanita nggak boleh. Anak-anak nggak boleh. Orang yang sedang beribadah nggak boleh merusak tanaman dan seterusnya. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harramallah wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum sahirun. Ini di antara pedoman berperangnya. Dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, orang kafir. Wa la yuharrimuna ma haramallah, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wa la yadinuna dinal haqq, mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Minal ladzina utul kitab, dari kalangan orang-orang ahli kitab, hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum, sampai mereka mau menyerah atau mereka siap untuk membayar jizyah. Yaqulu Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini. Ibnu Qayyim mengatakan, summa firda alaihim qitalul musyrikin kafah, kemudian diwajibkan bagi orang mukmin memerangi orang musyrik secara keseluruhan. Wa kana muharraman, dulunya awalnya diharamkan, nggak boleh ngelawan. Summa ma'dzunan, kemudian diizinkan. Summa ma'muran liman badahum bil qital, kemudian diperintahkan untuk melawan bagi yang diperangi. Summa ma'muran bihi li jamil musyrikin, kemudian yang terakhirnya diperintahkan untuk memerangi orang musyrik semuanya. Imma fardhu ainin ala ahadil qaulain atau imma fardhu kifayah. Baik dalam finalnya itu para ulama bersepakat apakah pokoknya hukumnya orang berjihad itu wajib. Awalnya kan, tapi di sini ada mengatakan apakah fardhu ain atau fardhu kifayah. Tapi disebutkan kalau sudah masuk musuh itu ke wilayah kita, maka disebutkan ta'ayyana, menjadi fardhu ain. Tapi intinya puncaknya disyariatkan berjihad ini sudah sampai tahapan apa? Wajib diperangi. Nah, sekarang kita coba baca beberapa pesan pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa disyariatkan berjihad. Disebutkan disyariatkan berjihad pada waktu yang tepat. Dulunya belum tepat. Li'annahum kanu bi Makkah kanal musyrikun aktsaru adadan.
Karena dulu di Mekah ini orang-orang musyrik itu jauh lebih banyak. Falau umirul muslimun wa hum aqallun minal usyur bi qitalil baqin la syaqqa alaihim. Seandainya dari awal sudah disyariatkan untuk berjihad, berperang, sedangkan umat Islam waktu itu sangat sedikit, bahkan nggak sampai 1/10 orang-orang musyrik, la syaqqa alaihim, pasti akan kesulitan. Nah, ini jadi ternyata pelajaran yang bisa kita ambil, ya ada tahapan ada hikmah, dan para ulama mengatakan ini pelajaran bahwa ini penundaan disyariatkan untuk berjihad itu ya ada hikmahnya tadi. Hikmah yang pertama, karena umat Islam jumlahnya masih sedikit, orang kafir jauh lebih banyak. Yang kedua, umat Islam lebih diprioritaskan untuk membangun secara pribadi dulu, secara batin dulu, dikuatkan, ya kan? Yang kedua, pelajaran yang kedua, perperangan ini atau jihad ini berbeda dengan jihad-jihad dan perang-perang yang ada dalam sejarah Islam, dalam artian ada dalam sejarah kemanusiaan, di mana kebanyakan perang-perang itu di luar syariat Islam itu adalah punya target-target untuk apa? Untuk tujuan-tujuan dunia. Mereka ingin menguasai orang-orangnya, ingin menguasai kekayaan alamnya, mereka ingin menjajah atau ingin membunuh dan seterusnya. Mereka targetnya adalah target-target duniawi. Fa ahdaful jihad al-Islam huwa dawabitul haqqi wal adli war rahmah. Nah, sedangkan dalam Islam ini bahwa jihad ini tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, kebenaran, kasih sayang dalam artian bentuk yang sebenarnya. Hakikatnya kan yang memberikan kasih sayang adalah akan diajak orang-orang itu untuk menjadi orang yang paling bahagia, paling beruntung, yaitu mereka mau mengakui sebagai hamba Allah, taat kepada Allah, menegakkan syariat Allah, nanti hidup bahagia, mati masuk surga. Ini kan hakikatnya gitu. Jadi arti kasih sayang dalam artian yang lebih luas. Makanya disebutkan di sini jihad yang diajarkan dalam Islam ini berbeda dengan perang-perang umumnya. Apalagi perang sekarang ini, orang-orang Israel ya, Amerika, Israel atau ini kan memang motivasinya bukan motivasi agama, bukan untuk menebarkan agama, tapi mereka memang untuk mengeruk kekayaan. Wa min wasaya Rasulullah SAW, di antara wasiat-wasiat Rasulullah SAW kepada orang-orang yang berangkat perang, al-mujahidin wal ghuzat, orang-orang yang berperang, wa qadatul jihad, dan para pemimpin, para panglima berperang, diwasiati sama Rasulullah SAW. Kata beliau, uhzu bismillah fi sabilillah. Perangi mereka, kalian berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Nah, ini pesannya. Ternyata ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Qatilu man kafara billah, perangilah orang yang kufur kepada Allah. Uhzu wa la taghlu, perangilah tapi kalian tidak boleh berlebihan. Wala taghdaru, jangan berkhianat. Wala tamtah wala tumathilu, jangan mencincang-cincang. Enggak boleh. Saking marahnya itu orang sudah mati masih pulang, nggak boleh. Ya, kalau sudah mati sudah cukup. Wala taqtulu walidan, jangan kalian bunuh anak-anak. Nah ini kan, jadi ternyata dalam Islam ini aturannya begitu bagus ya, nggak sembarang. Dan untuk melawan, untuk menjadi syariat yang diwajibkan itu tahapannya panjang. Wa ghayatul jihad an yakuna din lillah, dan tujuan puncaknya dari orang berjihad apa? Yaitu bagaimana menjadikan agama ini semuanya kepada Allah. Maksudnya niatnya karena Allah. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah, maksudnya tidak ada tidak ada cobaan. Maksudnya pengganggu-pengganggu,
yang menghalangi Islam, wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama ini menjadi milik Allah dalam artian semuanya sudah masuk Islam. Wal hadbul kabir alladhi yas'i lil mujahid fi sabilillah huwa an yatamakkan. Di sini sebutkan tujuan yang agung juga dari para mujahid di jalan Allah, yaitu bagaimana menjadikan orang-orang yang mau masuk Islam itu tidak dihalangi untuk berislam. Kemudian setelah masuk Islam, orang ini akan mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang menghalangi atau yang mengganggu dia masuk Islam. Ini adalah puncak dari tujuan berjihad di jalan Allah. Bukan untuk menguasai manusia, untuk menumpahkan darah, untuk mengambil harta, atau untuk menjajah. Dan ini tidak terjadi dalam peperangan-peperangan umat Islam. Walaupun mungkin di perang yang lain tujuannya begitu, untuk mengambil hartanya, untuk menguasai buminya, untuk menumpahkan darahnya, untuk menjajahnya, ya kan? Ini tapi dalam Islam ternyata apa? Ini bukan untuk memaksa juga. Jadi kalau dalam sejarah itu, kalau maunya kita memerangi orang-orang kafir, orang kafir ahli kitab atau orang-orang ini, kalau mereka nggak mau masuk Islam nggak apa-apa juga, nggak dipaksa. La ikraha fiddin. Sehingga setelah diperangi, mereka dalam artian itu satu, memberi kesempatan kepada mereka yang memang mau masuk Islam supaya mereka itu dikasih jalan. Ya udah, kalau mau masuk Islam silakan. Atau kalau orang-orang yang mau menghalangi dia, sebenarnya dia mau masuk Islam tapi orang lain itu teman-temannya menghalanginya supaya dia diperangi gitu. Tapi kalau mereka sudah diperangi, kemudian mereka sudah menyerah, lalu dia nggak mau masuk Islam, nggak apa-apa juga. Mereka kalau mau bertahan di agama mereka syaratnya apa? Tunduk kepada pemerintahan Islam, mereka membayar jizyah. Jizyah itu adalah upeti, dalam artian mereka karena ada di sebuah negara, mereka mendapatkan perlindungan, mendapatkan fasilitas negara dan seterusnya, sehingga mereka ada jizyah. Nah, jizyah itu adalah tagihan dalam artian tarif yang ditentukan untuk membayar orang-orang non-muslim yang mereka tinggal di negara Islam, ya kan? Terus kalau yang dia muslim nggak ada pajaknya lagi. Kalau kita orang muslim, non-muslim sama aja pajak. Kalau dalam Islam, ya kalau yang non-muslim saya yang mereka membayar jizyah. Nah, ini jadi pelajaran yang kedua, bahwa jangan sampai kita salah dipahami seperti perang pada umumnya. Ternyata perang dalam Islam itu bukan untuk target-target duniawi, tapi mereka targetnya adalah tetap fokus bagaimana mengantarkan umat-umat ini yang mau masuk Islam supaya mereka dapat peluang. Istilahnya nawarin sesuatu yang sangat berharga. Kalian selama ini kan dijajah sama penguasa kalian, kalian dijajah oleh dunia, kalian semua dalam kekufuran, kemusyrikan. Ini loh, Allah kasih jalan hidup yang paling baik. Nah, kita menawarkan kepada mereka agar mereka berislam, itu aja. Jadi nggak ada tujuan tuh. Makanya nggak boleh berlebihan, nggak boleh menyakiti, nggak boleh targetnya duniawi. Lam takun al-ghayatu minal jihad ad-tadakhul fi hurriyatin nas fi mu'taqadin. Ini kan, dalam jihad Islam ini tujuannya juga tidak boleh menjadi sarana untuk intervensi dalam keyakinan mereka. Tetap aja la ikraha fiddin. Jadi nggak boleh maunya, walaupun kita memenangkan satu wilayah, maunya wilayah itu semua orang-orang beragama tertentu, kemudian dipaksa, enggak. Udah, mereka biarin sesuai dengan keyakinan mereka. Wa inna ma yuhdaful jihad ila itahatil fursah li ibladati. Tapi di jihad ini hanya untuk membuka peluang, ingin menyampaikan ini loh agama yang benar, kalian itu nggak benar, agama kalian ini nanti akan membawa kalian untuk celaka. Pokoknya mereka yang ahli kitab, masih Nasrani atau orang Yahudi, ya, kalian sudah telat, sudah kadaluarsa agama kalian, ya kan? Kenapa begitu ya? Karena itu agama itu berlaku di zamannya.
ketika nabi mereka masih hidup. Sekarang udah zaman masuk, udah nabi mereka sudah nggak ada, kemudian ini sudah ada nabi baru, maka ya kalian harus ikut nabi ini gitu. Istilah begitu. Ingin menyampaikan itu, tapi nggak boleh dipaksa juga. Kalau mereka tetap kekeh pada agama mereka, ya tidak boleh dipaksa. Jadi tujuannya memberikan peluang mereka untuk mendapatkan agama ini. Bagaimana pesan agama ini sampai? Wa an yajidal fardu al-himayah lahu, dan menjadikan mereka mendapatkan perlindungan bagi orang-orang yang ada upaya untuk dihalangi untuk masuk Islam. Jadi kasih kesempatan, terus bagi mereka yang mau supaya dilindungi, atau bagi mereka yang dihalangi untuk masuk Islam supaya tidak ada ketakutan. Karena kalau dia ada di bawah kekuasaan orang-orang zalim atau agama tertentu, pasti dijaga, betul-betul dijaga, jangan sampai rakyatnya itu pindah agama gitu. Nah, ketika sudah diperangi, mereka sudah menyerah, ya jadi nggak ada lagi kekuasaan itu nggak akan menghalangi mereka. Jadi intinya tidak ada paksaan ya. Jadi disebutkan wa mimma yu'aqidu hurriyatal mu'taqad fi nadhril Islam annal yahudiyya wan nasara lahu hurriyatul baqa ala dinihi hatta dakhilal mujtama'al muslim. Di antara yang menguatkan bahwa Islam ini tidak memaksa, jadi perang-perang dalam Islam itu bukan untuk mengubah agama mereka, itu adalah apa? Dibolehkannya orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk tetap di agama mereka, sedangkan mereka ada di tengah masyarakat Muslim. Dunia al-yazida fil jihad, mereka juga tidak diwajibkan untuk berjihad, ya kan? Dan tidak diharuskan merubah keyakinan mereka. Tapi memang mereka punya aturan tersendiri. Makanya mereka disebut dengan kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang-orang kafir, orang non-muslim yang semuanya itu masih ada di tanggung jawab umat Islam. Mereka tetap dalam agama mereka. Makanya kata Rasulullah SAW, hadis di antara hadis yang terkenal apa? Man adza dhimmiyan faqad adzani. Siapa yang menyakiti orang kafir dhimmi, sungguh dia menyakiti aku. Karena tanggung jawabnya Rasulullah SAW. Mereka sudah mau tunduk dalam pemerintahan Islam, ya mereka harus dilindungi walaupun mereka agamanya berbeda, agamanya non-muslim. Jadi nggak boleh kita sembarang memang ya. Apalagi kalau hanya sekedar maunya mereka ada di sekitar kita menjalankan agama mereka, ya kita nggak boleh juga memerangi. Mungkin mereka melakukan beribadah kemudian kita ganggu, nggak ya, disebutkan Rasulullah SAW ya, seperti itu, mencontohkan bagaimana beliau begitu sungguh-sungguhnya menjaga orang-orang kafir dhimmi. Man adzal dhimmiyan faqad adzan. Coba saya akan bacakan di sini. Bal fil Islam ahkamun takhussul dhimmiyya wal musta'min wa min wa ghairihim. Bahkan dalam Islam ada hukum tertentu bagi orang-orang kafir dhimmi dan kafir musta'man. Musta'man itu orang-orang kafir yang minta perlindungan, minta aman, kayak orang minta suaka gitu. Mimman ya'ishuna fil mujtama'il Islam, dari mereka yang tinggal di tengah masyarakat muslim. Walahum huququhum, dan bagi mereka punya hak-hak allati biha tusanu dimau, dengannya darah mereka terjaga atau enggak boleh ditumpahkan darahnya. Wa ambalum, dan harta mereka, wa uradum, dan kehormatan mereka. Nah, ini mulianya. Jadi tidak mentang-mentang karena sudah bisa dikalahkan, dikuasai, kemudian mereka dipaksa masuk Islam, kalau enggak dibunuh enggak. Ini beda dengan kebalikannya kan. Dan zaman itu orang Islam itu ketika dikuasai, itu orang Islam itu dikasih pilihan dua. Itu yang terjadi di Andalusia dan beberapa ketika umat Islam mengalami kejayaan yang luar biasa kemudian dikalahkan, itu aja pilihannya. Kamu mau ikut agama kami atau kamu bunuh ya. Kalau mereka yang menang begitu, ya kan? Kalau umat Islam yang menang enggak. Tapi kalau mereka yang menang dalam perang-perang itu, umat Islam dikalahkan, ya pilihannya dua. Apakah kalian mau ikut kami jadi Kristen atau jadi agama mereka, atau kalian saya bunuh. Terakhir, di pelajaran terakhir,
Di antara penjelasan fase-fase dalam penerapan syariat berjihad, jelaslah di sini bahwa Islam itu tidak disebarkan dengan pedang. Nah, ini yang tuduhan-tuduhan yang selalu sampai ke kita dari kalangan orang-orang non-Muslim kan begitu, bahwa agama ini disebarkan atau dikembangkan dengan paksa, dengan pedang, ya kan? Tapi ternyata tahapannya nggak kayak gitu, harus dibaca dari awal. Awalnya kita suruh sabar, nanti lama-lama ya sekedar diizinkan, lama-lama boleh ngelawan kalau diganggu atau diperangi dulu, terakhir baru, ya kan? Nah, ternyata ada tahapannya. Maka kalau ada tuduhan bahwa Islam ini disebarkan dengan pedang, maka tidak benar. Faqad amdha Rasulullah sallam 14 aman qabla tashril jihad. Sungguh Rasulullah sallam itu sudah bersabar melampaui atau melalui masa-masa panjang 14 tahun. Ini disuruh sabar qabla tashril jihad, sebelum disyariatkan jihad. Wa yad'u ila Allah bil hujjah wal mau'izil hasanah. Dan Rasulullah sallam selama 14 tahun lebih ini terus ya mereka dinasehati, dikasih contoh, dan kemudian dengan hujjah ya, dengan dalil-dalil, alasan-alasan, dan dengan mau'izah hasanah. Wa qad dakhala fil Islam fi hadhil fatrah khiyarus sahabah. Sungguh dalam masa-masa ini, masa belum ada perang itu, telah masuk Islam sahabat-sahabat pilihan. Wa dakhala fi Islam qabla tasril jihad an ridwan. Dan orang-orang yang masuk Islam sebelum syariat jihad itu dengan sukarela, waqtina'an, dan ya pilihan yang memuaskan. Katsirun minan nas. Jadi justru disinilah ya kemurnian akidah yang sebenarnya ya harusnya itu ditunjukkan ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan dakwah dengan 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 ajakan, dengan kesadaran. Tapi kalau yang sudah fase perang itu boleh jadi memang awalnya itu memang terpaksa gitu. Awal-awalnya mereka terpaksa ya gimana. Tapi setelah masuk ke Islam ternyata orang Islam itu baik, syariatnya itu benar, lama-lama mereka juga kuat keimanannya dan mantap gitu kan. Tapi awal-awalnya mungkin ya, seperti Islamnya Abu Sufyan itu disebutkan ketika Rasulullah SAW kembali merebut kota Mekah gitu kan. Di antara kata-kata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka orang kafir, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman gitu. Padahal mereka dalam keadaan ketakutan, karena mereka tahu dulu itu mengusir Nabi Muhammad dan para sahabat, menyakiti dengan berbagai macam kejahatan ya. Sehingga ketika Nabi Muhammad dan para sahabat balik ke kota Mekah lagi, dikiranya Nabi Muhammad dan para sahabat mau ngabisin mereka, mau balas dendam. Tapi apa yang terdengar oleh mereka? Siapa yang masuk masjid aman, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Oh, jadi Abu Sufyan merasa, waduh, ternyata apa yang saya duga itu salah. Nabi Muhammad itu enggak pendendam. Justru dia merasa dimuliakan, dihormati. Orang yang masuk ke rumah saya, dia aman. Akhirnya Abu Sufyan, dia pun mau tidak mau ya, mungkin awalnya terpaksa atau gimana, tapi sudah lama. Tapi akhirnya setelah dia betul-betul masuk Islam, ya merasakan kemuliaan dan kebaikan Islam, mereka juga akhirnya mantap sebagai seorang Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa disyariatkannya berjihad. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu, falyatafadhal mashkuran. Pas pinter semua. Alhamdulillah, berarti jelas nih ya. Terima kasih. Insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kemuliaan dan kebaikan kita. Insyaallah semuanya paham minimal makna yang terkandung, pesan-pesan yang terkandung ya. Dan mungkin setidaknya kita akan bisa menyangkal juga tuduhan-tuduhan yang kadang membuat kita panas juga ya kan, bahwa Islam ini disebarkan dengan pedang ya.
Kecuali kalau di Indonesia itu dakwahnya itu yang secara umum di mana-mana pun tidak ada ya. Kecuali memang melalui tahapan-tahapan yang benar, aturan-aturan yang benar, bahwa tidak ada perintah yang umat Islam itu mendalimi orang, menindas orang, enggak ada. Semua itu menyampaikan kebenaran untuk kemaslahatan. Mereka disebutkan sebagai kasih sayang. Jadi kasih sayang dalam bentuk yang lebih khusus, yaitu bagaimana mengantarkan mereka menjadi seorang muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.